Halo, selamat datang di dunia novel. Ini merupakan spoiler alur cerita dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Babak 4966, Sima Xiangtu. 136 paku formasi terbuat dari 136 bahan berbeda, digabungkan menjadi 136 jenis formasi. Masing-masing unik. Meskipun penampilan luarnya kejam, kuku-kuku itu menyuplai energi lembut ke Old Daoist berhidung sapi, memberi nutrisi pada tubuhnya. Meskipun dia terjebak di tempatnya, dia tidak berada dalam kondisi lemah sama sekali. Bahkan, dia menjadi lebih bersemangat dari sebelumnya. Saudara Yuan Kong, kamu seharusnya melihat semua yang terjadi sebelumnya, kan? Anda memang memiliki perhatian yang baik terhadap murid. Muridmu itu telah melampaui gurunya, kata Master Yin Ren kepada Taoist tua berhidung sapi. Ternyata dia mengetahui hubungan Chu Feng dan Daoist tua berhidung sapi selama ini. Apakah kamu merasa takut hanya dengan hal itu? Maka Anda akan memiliki lebih banyak hal untuk dinantikan. Murid saya itu memiliki kemampuan yang sebenarnya. Tidak ada gunanya meskipun Anda memilih untuk berlutut dan memohon belas kasihan sekarang. Chu Feng tidak akan melepaskanmu, kata Daoist tua berhidung sapi itu. Ternyata Master Yin Ren adalah Sima Xiangtu, teman dari Tao tua berhidung sapi saat mereka masih junior. Mereka berdua adalah spiritualis dunia yang berbakat, dan Old Daoist berhidung sapi selalu menaruh kepercayaan penuh pada Sima Xiangtu. Namun, ketika Tao tua berhidung sapi menjadi spiritualis dunia terkuat di galaksi bela diri leluhur, rasa iri mulai berkembang biak di hati Sima Xiangtu. Ketika Daoist tua berhidung sapi melakukan duel hidup dan mati dengan Dao Comprehension Segi Exalted, Sima Xiangtu memanfaatkan kesempatan itu untuk memberi makan semangkuk sup beracun kepada Daoist Comprehension Segi Exalted, menyebabkan kinerja Daoist tua lebih buruk dari yang diharapkan. Dan kalah dari Daoist Comprehension Sage Exalted. Semua orang berpikir bahwa Daoist tua berhidung sapi mati dalam pertempuran itu, dan Dao Comprehension Sage Exalted secara alami menjadi spiritualis dunia paling kuat di Ancestral Martial Galaxy. Adapun pelakunya, Sima Xiangtu, dia meninggalkan galaksi bela diri leluhur menuju galaksi 9 jiwa dengan identitas baru. Daoist tua berhidung sapi telah mencari Sima Xiangtu selama bertahun-tahun, dan akhirnya dia menemukan petunjuk tentang keberadaan Sima Xiangtu. Ketika dia berpisah dengan Chu Feng di klan naga saat itu, tujuannya adalah mencari Sima Xiangtu. Dia berhasil mencapai tujuannya. Satu-satunya masalah adalah Sima Xiangtu bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Dia menjadi lebih kuat. Daoist tua berhidung sapi kalah dan akhirnya menjadi tawanan Sima Xiangtu. Sima Xiangtu menggunakan bola matanya sebagai formasi kurungan, membawa Tao tua berhidung sapi kemanapun dia pergi dan memungkinkannya melihat semua yang sedang terjadi. Saudara Yuan Kong, kamu telah berubah. Anda bukan seorang pembual sebelumnya. Seorang bocah nakal yang dengan panik hanya bisa melarikan diri dariku beberapa saat yang lalu. Apa menurutmu aku akan takut pada orang seperti itu? Sima Xiangtu bertanya. Kamu hanya mengatakan itu karena kamu tidak mengerti Chu Feng. Dia tidak seperti tuan muda dari klan terkemuka. Selama masih ada nafas yang tersisa dalam dirinya, orang yang pada akhirnya akan mati pasti adalah musuhnya. Sima Xiangtu, kamu telah melanggar skala kebalikannya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu lagi. Hitung mundur dalam hidupmu telah dimulai. Taoist tua berhidung sapi itu berbicara dengan percaya diri, seolah-olah dia sudah bisa melihat guillotine tergantung di atas kepala Sima Xiangtu. Kamu benar. Akan merepotkan jika saya memberi Chu Feng waktu untuk berkembang. Dia berpotensi menjadi ancaman. Namun, dengan betapa sentimentalnya Chu Feng, begitu dia mengetahui bahwa tuannya ada dalam genggamanku, tidakkah menurutmu dia akan merasa berkewajiban untuk bergerak? Sima Xiangtu bertanya sambil tersenyum licik.
Daois tua berhidung sapi sama sekali tidak khawatir. Chu Feng akan datang untuk menyelamatkanku, tapi orang itu tidak kalah dalam pertarungan. Anda boleh menggunakan saya sebagai umpan, tetapi Anda harus berdoa dengan sungguh-sungguh agar dia tidak datang. Jika dia melakukannya, orang yang akan menderita adalah kamu, kata Daois tua berhidung sapi itu. Mencoba menakutiku? Kamu benar-benar meremehkanku jika kamu pikir kamu bisa mengintimidasiku dengan kata-kata seperti itu. Saudara Yuan Kong, kamu harusnya tahu betapa berharganya jiwamu dan jiwa Chu Feng bagiku. Anda tidak perlu khawatir, saya tidak berencana membunuh murid Anda. Aku juga tidak mau memanfaatkanmu untuk memikatnya sekarang. Lagi pula dia tidak bisa lepas dari genggamanku, kata Sima Xiangtu sambil tersenyum percaya diri. Heh. Daois tua berhidung sapi tertawa terbahak-bahak. Meski dijebak oleh Sima Xiangtu, dia tidak menunjukkan rasa takut. Untuk apa kamu membutuhkan jiwa mereka? Putri Xiao Xiao tiba-tiba bertanya. Dia merasa bahwa dia dan Xian Miao Miao hanyalah alat bagi Master Yin Ren juga. Nak, dia mengembangkan keterampilan unik yang membutuhkan penghormatan dari jiwa berkualitas tinggi. Apakah Anda secara naif berpikir bahwa dia ada di sini untuk mengobati penderitaan Anda? Yang dia lakukan hanyalah memperkuat jiwamu sehingga kamu akan lebih berguna baginya, kata Daois tua berhidung sapi itu. Kamu berniat menggunakan jiwaku untuk berkultivasi. Putri Xiao Xiao menatap Sima Xiangtu dengan ngeri. Memang. Sayang sekali klan suci 9 jiwamu tidak memiliki terlalu banyak orang yang berguna bagiku. Banyak orang di klanmu yang ditakdirkan mati, kata Sima Xiangtu. Klan suci 9 jiwa kami telah memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kau melakukan ini? Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Putri Xiao Xiao meraung dengan marah. Sima Xiangtu hanya tertawa meremehkan. Hati nurani? Apa yang bisa dilakukan hati nurani? Jika ayahmu punya hati nurani, dia tidak akan menjadi kepala klan. Klan suci 9 jiwamu jauh lebih kotor daripada aku. Saya ragu bahkan Anda, Putri Xiao Xiao, sendiri belum berbuat banyak kebaikan di dunia ini, karena kita semua hanya memanfaatkan satu sama lain. Apa maksudnya membicarakan moral dan prinsip yang tidak ada artinya? Sima Xiangtu berkata. Dia meraih Putri Xiao Xiao dan menempatkannya ke dalam formasi kurungan yang menarik Daois tua berhidung sapi. Formasi tersebut kemudian berkontraksi kembali menjadi bentuk bola mata, dan dia dimasukkan kembali ke dalam rongga matanya. Pada titik ini, mustahil bagi siapapun untuk mengatakan bahwa bola mata itu sebenarnya adalah formasi kurungan. Sementara itu, Chu Feng dan yang lainnya muncul di tempat lain. Rusa ilahilah yang membawa mereka ke sana. Tetua, aku mohon padamu. Tolong pinjamkan aku kekuatanmu. Aku menarik sekali ini saja. Selama Anda membantu saya menyelamatkan Putri Xiao Xiao, saya bersedia melakukan apapun yang Anda minta dari saya, kata Chu Feng. Dia telah memohon pada rusa ilahi untuk sementara waktu sekarang. Yang terakhir hanya membawa Shengguang Baimei, Shengguang Buyu, dan Daois Niantian bersamanya, meninggalkan Putri Xiao Xiao. Mengesampingkan keseluruhan dengan Putri Xiao Xiao, kehidupan Xian Miao Miao kini terikat padanya juga. Dia tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Masalahnya adalah mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan Master Yin Ren sekarang, kecuali rusa ilahi bersedia memberikan kekuatan yang tak terduga kepada Chu Feng. Brat, aku sudah bermurah hati dengan menyelamatkanmu, tapi kamu masih menuntut lebih? Mengapa kamu tidak memintaku untuk menyingkirkan orang tuamu saja? Rusa ilahi meludahkan dengan perasaan tidak senang. Tetua, aku. Chu Feng tidak mau menyerah begitu saja, tetapi rusa ilahi tidak mau mendengarkan pembenarannya. Brat, perjelas posisimu sendiri.
Saya hanya memilih untuk menyelamatkan Anda karena Anda memiliki bakat di dalam diri Anda. Saya melakukan ini karena niat baik, bukan kewajiban. Saya tidak punya alasan untuk menyelamatkan wanita itu. Jika Anda menghargainya dan ingin melindunginya, lakukanlah sendiri. Aku tidak punya banyak waktu untuk mengurus urusan pribadimu. Juga, aku harus mengingatkanmu bahwa perpisahanku akan segera tiba. Jika Anda tidak dapat tumbuh ke tingkat yang memuaskan saya, itu hanya berarti Anda tidak layak atas kekuatan saya. Kalau begitu, saya akan mencari orang lain, kata rusa ilahi. Bab 4967, Pertemuan yang tak disengaja. Betapapun menggelikannya kata-kata rusa ilahi, Chu Feng berpikir bahwa itu sangat masuk akal. Rusa ilahi sama sekali tidak berkewajiban membantunya. Dia bisa meminta orang lain untuk membantunya menyelamatkan Xian Miao Miao, tapi dia tidak punya hak untuk menyalahkan pihak lain jika mereka menolak membantu. Terima kasih atas bantuanmu hari ini, tetua, kata Chu Feng. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Sheng Guangbuyu dan yang lainnya. Mereka telah melihat Chu Feng selama ini dengan tatapan rumit di mata mereka. Mereka tahu bahwa berkat Chu Feng mereka dapat melarikan diri dari genggaman Master Yin Ren sebelumnya. Dengan kecepatan luar biasa cepat mereka melarikan diri dari wilayah klan Zhuge. Sekali lagi, Chu Feng telah sepenuhnya melampaui imajinasi mereka. Hal ini membuat mereka penasaran dengan cara apa yang digunakan Chu Feng untuk memungkinkan dia melarikan diri dengan mudah dari seseorang yang sekuat Master Yin Ren. Tidak, bahkan tidak pantas untuk menyebutnya sebagai pelarian. Dengan kecepatan seperti itu, Chu Feng bisa pergi kemanapun dia mau tanpa hambatan. Master Yin Ren tidak akan mampu menahannya sama sekali. Mereka hanya memilih untuk tetap diam karena mereka melihat ekspresi suram di wajah Chu Feng. Mereka menunggu yang terakhir untuk menjelaskannya sendiri kepada mereka. Tetua, saya tidak akan menyembunyikan kebenaran dari Anda. Saya berhasil mendapatkan kekuatan besar dalam pertemuan yang tidak disengaja. Saya tidak terlalu yakin tentang asal-muasal kekuatan tersebut, dan sampai saat ini, saya juga belum dapat memahami sepenuhnya sifatnya. Kekuatan ini telah menyelamatkanku beberapa kali ketika aku berada dalam situasi putus asa, tapi itu belum bisa kukendalikan. Ambil contoh situasi sebelumnya, kami hanya bisa melarikan diri karena kekuatan yang diwariskan kepadaku. Jika aku punya kendali atas kekuasaan, aku pasti akan membawa Putri Xiao Xiao pergi bersamaku. Itu juga alasan kenapa aku tidak bisa melarikan diri dari penatua Bai Mei saat itu di klan Cahaya Suci juga. Ada kemungkinan bagi saya untuk melarikan diri menggunakan kekuatan ini, tapi itu tergantung apakah kekuatan tersebut bersedia membantu saya atau tidak, kata Chu Feng. Dia tidak berpikir bahwa dia perlu menyembunyikan kebenaran dari mereka, terutama karena mereka telah melewati hidup dan mati bersama-sama. Pahlawan muda Chu Feng memang orang yang sangat beruntung. Anda tidak perlu kecewa. Kekuatanmu itu pasti berasal dari latar belakang yang luar biasa. Anda pasti telah memenangkannya dengan bakat Anda, dan saya percaya ini hanya masalah waktu sebelum Anda mengendalikannya, Sheng Guang Bai Mei memuji Chu Feng. Chu Feng tersenyum menanggapi pujian itu, tapi itu adalah senyuman yang tegang. Dia tahu bahwa dia telah berhasil menarik perhatian rusa ilahi dengan bakatnya, tetapi dia merasa benar-benar tidak berdaya karena dia tidak dapat dengan bebas menggunakan kekuatan rusa ilahi. Rasanya sangat frustasi karena dia tidak bisa melakukan apapun pada Master Yin Ren. Itu mengingatkannya pada bagaimana dia berhasil bertahan hidup di lembah suci karena kehadiran seorang ahli misterius yang menjaganya, yang dia duga adalah sekte-sekte bela diri naga tersembunyi. Rasanya seperti dia selalu mengandalkan orang lain, dan kelemahannya sendiri membuatnya frustrasi. Tidak ada keraguan bahwa dia telah berkembang pesat sejauh ini, dan dia telah mengalahkan banyak musuh yang menghalangi jalannya.
Namun, rasanya selalu ada lawan yang lebih kuat di depannya. Satu-satunya cara baginya untuk membalikan keadaan adalah dengan mencapai puncak dunia kultivasi, atau situasi yang sama akan terus terjadi. Pahlawan muda Chu Feng, saya tahu Anda sangat peduli pada Putri Miao Miao. Mengingat hubungan Anda dengannya, lembah suci kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Bajingan tua Yin Ren itu bukan orang yang mudah menyerah, tapi dia juga bukan ancaman besar. Bahkan klan suci 9 jiwa tidak menimbulkan ancaman bagi kita. Setelah Raja Suci kami keluar dari pelatihan tertutupnya, kami akan dapat mengatasi keluhan Anda. Untuk saat ini, menurutku Putri Xiao Xiao tidak dalam bahaya. Yin Ren jelas berguna baginya, jadi dia seharusnya aman. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu untuk saat ini, kata Shengguang Baimei. Namun, hal itu tidak banyak memperbaiki suasana hati Chu Feng. Master Yin Ren memancarkan aura yang menyeramkan. Mengingat bagaimana dia berani menyentuh Putri Xiao Xiao dan klan suci 9 jiwa, kemungkinan besar dia sedang membuat rencana besar. Chu Feng tidak tahu apa skema itu, tetapi jika ada satu hal yang pasti, Master Yin Ren adalah individu yang sangat berbahaya. Mustahil baginya untuk tidak khawatir ketika nyawa Xian Miao Miao berada di tangan orang seperti itu. Chu Feng, aku sudah membicarakan semuanya dengan Tuan Baimei. Saya akan kembali ke lembah suci dulu. Setelah Raja Suci kita keluar dari pelatihan tertutupnya, saya akan melaporkan masalah ini kepadanya, kata Shengguang Buyu. Terima kasih, para tetua. Chu Feng memohon dan dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada mereka. Master Yin Ren adalah lawan yang sulit untuk dihadapi, bukan hanya karena kekuatannya tetapi juga kelicikannya. Kebanyakan orang tidak akan mau menjadikan orang seperti itu sebagai musuh. Belum lagi, klan suci 9 jiwa adalah penguasa galaksi 9 jiwa, dan mereka telah menekan klan cahaya suci selama bertahun-tahun hingga sekarang. Namun, kedua tetua lembah suci bersedia menjadikan Master Yin Ren dan klan suci 9 jiwa sebagai musuh demi dirinya, dan tampaknya itu bukan sekadar kata-kata. Bagaimana mungkin Chu Feng tidak merasa tersentuh oleh sentimen mereka? Teman muda Chu Feng, kamu terlalu menjaga jarak. Kami tidak akan selamat dari cobaan sebelumnya jika bukan karena Anda. Apalagi kami berhutang nyawamu, kata Shengguang Buyu. Pahlawan muda Chu Feng, saya memandang Anda sebagai salah satu dari kami. Ini bukan hanya urusan pribadimu lagi. Ini adalah balas dendam antara galaksi cahaya suci dan galaksi 9 jiwa. Apalagi jika bukan karena Anda, lembah suci kami tidak akan arogansi galaksi 9 jiwa lebih lama lagi, kata Shengguang Baimei. Penatua, saya tidak akan berbasa-basi karena memang begitu. Namun, saya ingin Anda tahu bahwa saya, Chu Feng, bukanlah orang yang tidak tahu. Terima kasih. Aku tidak akan mengecewakanmu, kata Chu Feng dengan sungguh-sungguh. Lalu dia menambahkan, apakah kita akan kembali sekarang? Jika pilihan diberi, Chu Feng lebih memilih mengandalkan dirinya sendiri. Namun, dia terlalu mengecewakan Xian Miao Miao dan ingin menyelamatkannya sesegera mungkin. Jika lembah suci bersedia membantu, dia akan dengan senang hati menerima bantuan mereka. Tentu saja tidak. Saya akan kembali ke galaksi cahaya suci sendirian. Anda, Tuan Baimei, dan saudara Niantian memiliki tempat lain yang harus Anda tuju. Senyuman misterius muncul di bibir Shengguang Buyu. Tempat lain yang harus aku datangi. Chu Feng bingung. Dia segera menyadari bahwa Shengguang Baimei dan Daois Niantian juga sedang menyaksikan dengan senyuman samar yang sama, terutama untuk Daois Niantian. Sepertinya mereka telah menyiapkan kejutan besar untuknya. Bab 4968, Gadis Mengerikan. Teman muda Chu Feng, kamu adalah orang yang memiliki talenta hebat.
Anda bukan hanya kebanggaan klan surgawi Chu tetapi seluruh galaksi cahaya suci kami. Shen Guangbuyu memulai dengan pujian sebelum perlahan menjelaskan masalah kepada Chu Feng. Meskipun lembah suci telah berada di dalam ruangan selama ini, bukan berarti mereka sepenuhnya terputus dari dunia luar. Mereka masih sering mengirim patroli untuk menjelajahi galaksi cahaya suci dan galaksi 9 jiwa untuk mencari kemungkinan pertemuan yang tidak disengaja, dan mereka berhasil memperoleh banyak manfaat melalui hal itu. Bertahun-tahun yang lalu, mereka menemukan sisa-sisa kuno yang tersembunyi di galaksi 9 jiwa. Pemilik sisa-sisa kuno tampaknya adalah seorang ahli di era kuno, dan dia telah meninggalkan sebagian warisannya di sana. Mendapatkan warisan ahli itu adalah hal yang sangat besar. Satu-satunya masalah adalah adanya keterikatan yang diberlakukan pada sisa-sisa kuno. Mirip dengan formasi warisan klan Zhuge, formasi ini hanya memperbolehkan junior untuk masuk. Namun, yang berbeda adalah pembentukan warisan klan Zhuge yang relatif bebas risiko. Selama seseorang tidak bodohnya mencoba uji coba yang berbahaya, ia akan baik-baik saja bahkan setelah gagal dalam uji coba. Bahkan, seseorang bisa berkali-kali lipat. Hal sebaliknya terjadi pada sisa-sisa kuno yang ditemukan di lembah suci. Hanya ada satu usaha, dan kegagalan berarti kematian. Lembah suci mendambakan warisan sisa-sisa kuno, sehingga telah mengirimkan banyak keajaiban ke sana selama bertahun-tahun. Namun, semuanya akhirnya kehilangan nyawa di sana. Meski begitu, lembah suci tidak menandainya sebagai tanah terlarang. Sebaliknya, mereka menghabiskan waktu untuk memunculkan keajaiban yang cukup luar biasa untuk menaklukkan sisa-sisa kuno. Generasi lembah suci saat ini adalah yang paling menonjol, dan mereka seharusnya sudah menantang sisa-sisa kuno sekarang. Ironisnya, lembah suci justru menaruh harapan besar pada generasi saat ini, hingga takut membahayakan dirinya. Mereka merasa memiliki sumber daya untuk membina juniornya menjadi ahli terkemuka juga, sehingga tidak perlu menempatkan mereka melalui ujian yang tidak pasti. Sekalipun generasi junior saat ini hanya berlatih secara metodis, mereka masih mampu mendorong lembah suci ke tingkat yang lebih tinggi. Mengirimkan mereka ke sisa-sisa kuno yang tidak diketahui untuk mencari warisan yang tidak pasti tidak lebih dari tindakan putus asa. Lembah suci tidak perlu mengambil risiko ini. Akibatnya, Raja Suci menolak semua permintaan dari junior untuk menantang sisa-sisa kuno. Namun, Shen Guangbuyu dan Shen Guangbaimei telah menyaksikan bakat Chu Feng dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka percaya bahwa Chu Feng akan mampu mengalahkan sisa-sisa kuno. Bahkan jika Chu Feng tidak dapat membersihkan sisa-sisa kuno, kecil kemungkinannya ada orang di dunia ini yang dapat melakukannya. Jadi, setelah mempertimbangkan dengan cermat, mereka memutuskan untuk membawa Chu Feng ke sisa-sisa kuno. Ini biasanya memerlukan persetujuan Raja Suci, tetapi mereka memutuskan untuk membuat keputusan ini atas kemauan mereka sendiri. Mereka percaya bahwa Raja Suci tidak akan keberatan dengan keputusan mereka. Pahlawan muda Chu Feng, tidak ada keraguan tentang bakatmu, tapi bahaya tentang sisa-sisa kuno bukan hanya desas-desus. Anda harus memutuskan sendiri apakah Anda ingin mengambil risiko atau tidak. Jika kamu sanggup, aku akan membawamu ke sana. Kalau tidak, kita akan kembali ke lembah suci bersama-sama. Setelah Raja Suci keluar dari pelatihan tertutupnya, kami akan meminta bantuannya untuk menangani bajingan tua Yin Ren dan kepala klan suci 9 jiwa, kata Shen Guangbaimei. Tetua, apakah ini pantas? Akankah Raja Suci menyalahkan Anda dan Penatua Buyu karena membawa saya ke sisa-sisa kuno? Chu Feng khawatir. Dia tidak takut akan bahaya. Dia hanya naik ke posisinya saat ini berkat kesediaannya untuk terjun ke dalam bahaya untuk memanfaatkan peluang. Kalau tidak, seseorang yang berasal dari alam bawah seperti dia tidak akan bisa sampai sejauh ini dalam waktu sesingkat itu. Dia lebih mengkhawatirkan Shen Guangbaimei dan Shen Guangbuyu.
Mereka berdua melakukan seruan ini atas kemauan mereka sendiri, namun sisa-sisa kuno jelas penting bagi lembah suci. Mereka menempatkan diri mereka dalam risiko. Jangan khawatir. Kami mengetahui kepribadian Raja Suci kami. Dia pasti akan menyetujui keputusan kami setelah dia mengetahui perbuatan Anda. Sejujurnya, Raja Sucilah yang melarang junior kita memasuki sisa-sisa kuno. Sia-sia membiarkannya berkeliaran, jadi sebaiknya kami mencobanya, kata Shengguang Baimei. Baiklah. Saya ingin mencobanya, jawab Chu Feng. Kelompok itu segera bergerak. Mereka dibagi menjadi dua tim, di mana Shengguang Buyu kembali ke lembah suci sedangkan Shengguang Baimei, Daois Niantian, dan Chu Feng menuju ke sisa-sisa kuno. Sepanjang jalan, Chu Feng mencoba bertanya tentang sisa-sisa kuno, tetapi Shengguang Baimei hampir tidak tahu apa-apa tentangnya. Sepertinya sisa-sisa kuno ditemukan oleh Raja Suci sebelumnya, dan dia tidak memberitahu mereka apapun tentang bagaimana dia menemukannya. Dia hanya mengatakan bahwa pemilik sisa-sisa kuno adalah sosok yang tangguh dan menantang sisa-sisa kuno memiliki risiko yang sangat besar, meskipun akan ada keuntungan yang besar juga. Itulah sebabnya lembah suci terus mengirimkan juniornya meskipun mengetahui bahayanya. Hal ini terutama terjadi pada era Raja Suci sebelumnya. Dia akan mengirim juniornya ke sana setiap tahun, sehingga jumlah junior lembah suci yang meninggal di sana berjumlah setidaknya beberapa ribu. Chu Feng tidak dapat mengumpulkan informasi penting apapun tentang sisa-sisa kuno dari Shengguang Baimei, tetapi minatnya terusik. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa kekuatannya akan tumbuh pesat jika dia bisa mendapatkan warisan di sana. Tapi mungkin itu karena dia kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri setelah kekalahan baru-baru ini di tangan Master Yin Ren. Dia berpikir bahwa tidak mungkin segalanya akan berjalan mulus. Dia merasa bahwa dia akan menghadapi bahaya besar di sisa-sisa kuno. Apapun itu, dia bertekad untuk mencobanya. Kelompok ini melintasi medan bintang dan akhirnya tiba di tempat yang dikenal sebagai alam atas mata air abadi. Mereka berjalan ke dataran datar, yang sekilas tampak biasa saja, bahkan bagi mata surga Chu Feng. Namun, Shengguang Baimei memimpin Chu Feng dan Daois Niantian ke lokasi tertentu di tengah-tengah dataran sebelum menyelam ke bawah tanah. Meskipun kecepatannya luar biasa, mereka menyelam selama 6 jam penuh, yang menunjukkan seberapa dalam mereka menyelam di bawah tanah. Di penghujung 6 jam, mereka akhirnya sampai di dunia bawah tanah. Dunia bawah tanah ini luar biasa luas, penuh dengan gunung dan sungai. Pemandangan alam yang tumbuh subur di sini sungguh megah dan indah. Namun yang terpenting, area tersebut diliputi aura era kuno. Banyak pepohonan dan tanaman yang menjulang tinggi tampaknya berasal dari zaman kuno. Meski berada di bawah tanah, ada banyak batu yang tertanam di langit-langit yang memancarkan cahaya cemerlang, menghilangkan kegelapan. Konsep malam tidak ada di dunia bawah tanah ini. Shengguang Baimei terus berjalan ke depan, tetapi tiba-tiba, langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Dia mengalihkan pandangannya ke arah tertentu, dan Chu Feng serta Daois Niantian dengan cepat melakukan hal yang sama. Jaraknya cukup jauh, tapi mereka melihat sebuah sosok. Ada makhluk-makhluk dari era kuno yang tinggal di dunia bawah tanah ini, jadi mereka bertiga biasanya tidak terlalu peduli dengan kehadiran makhluk lain di sekitarnya. Masalahnya adalah sosok itu bukanlah makhluk dari era kuno. Itu adalah seorang gadis kecil, tampaknya berusia sekitar 3 tahun. Wajahnya menyerupai sanggul yang menggemaskan, dan matanya bersinar penuh semangat. Selain itu, dia mengenakan pakaian mewah. Bukan untuk mengatakan betapa anggunnya dia berpakaian, tapi pakaian yang dia kenakan adalah harta yang tak ternilai harganya. Tidak diragukan lagi, dia berasal dari keluarga kaya. Tapi kenapa gadis itu muncul di tempat seperti ini? Menurut Shengguang Baimei,
Satu-satunya orang yang mengetahui sisa-sisa kuno ini adalah mereka yang berasal dari lembah suci. Seharusnya tidak ada orang lain yang mengetahui keberadaannya. Selain itu, dandanan gadis itu mengisyaratkan bahwa dia berasal dari zaman sekarang. Penampilannya mengisyaratkan bahwa orang lain telah menemukan sisa-sisa kuno ini, dan seseorang yang dapat menemukan tempat ini tidak boleh dianggap remeh. Ini buruk. Chou Feng tiba-tiba berlari ke arah gadis itu. Dia menyadari era kuno muncul dari tanah, dengan cepat melesat ke arah gadis itu. Makhluk ini hanya berada di tingkat leluhur bela diri, menjadikannya tidak lebih dari seekor semut sebelum Chou Feng, namun tidak diragukan lagi ia menimbulkan bahaya besar bagi anak berusia 3 tahun. Saat Chou Feng bergegas, gadis itu tiba-tiba melompat ke udara dan menginjak makhluk era kuno. Dengan satu pukulan, dia menghancurkan makhluk sepanjang 100 meter itu menjadi tumpukan daging. Pemandangan ini tidak hanya mengejutkan Chou Feng tetapi juga Shengguang Baimei dan Daois Niantian. Kebanyakan anak berusia 3 tahun belum mulai berkultivasi, bahkan di klan paling bergengsi sekalipun. Namun, budidaya gadis itu telah mencapai tingkat keabadian sejati. Chou Feng membutuhkan kerja keras bertahun-tahun untuk mencapai level itu, tetapi seorang gadis berusia 3 tahun sebenarnya mampu mencapai level yang sama? Bahkan bakat Chou Feng sepertinya tidak ada artinya di hadapan gadis itu. Sementara Chou Feng dikejutkan oleh kekuatan gadis itu tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Chou Feng sudah berada dalam jangkauan untuk menghentikan keberadaan era kuno, tapi dia masih cukup jauh dari gadis itu. Dalam keadaan normal, bahkan jika gadis itu telah mencapai tingkat keabadian sejati, dia seharusnya tidak dapat memperhatikan Chou Feng dari jarak sejauh itu. Namun, gadis itu dengan jelas memperhatikan Chou Feng. Matanya mulai melengkung menjadi bulan sabit yang indah, dan dia mulai berlari ke arahnya. Tak hanya itu, ia bahkan mengulurkan tangannya ke depan, seolah meminta pelukan. Dia mulai bahkan mencakup kata-kata yang menyentak hati Chou Feng. Ayah, ayah! Bab 4969, ini Yao Yao. Melihat gadis itu dengan akrab memanggilnya, ayah, seseorang terlintas di benak Chou Feng. Yao Yao, itulah nama bayi perempuan yang dibawa Chou Feng keluar dari makam Asura. Namun, belum genap setahun sejak Yao Yao lahir, gadis di depannya sudah seukuran anak berusia 3 tahun. Bukan hanya penampilannya, Chou Feng telah mengamati dari dekat struktur kerangkanya, dan itu adalah struktur anak berusia 3 tahun. Usia tidak cocok di sini. Ayah, ayah! Sementara Chou Feng tenggelam dalam pikirannya, gadis itu telah tiba di hadapannya. Dia melompat maju dan terjun langsung ke pelukan Chou Feng. Dia melingkarkan lengan kecilnya di leher Chou Feng dan mulai meringkuk di dekatnya. Apa yang dia katakan setelahnya menegaskan dugaan Chou Feng. Ayah akhirnya datang ke sini untuk Yao Yao. Meskipun kekuatan luar biasa gadis kecil itu memungkinkan dia untuk menghancurkan bahkan era kuno menjadi daging cincang dengan satu serangan, suaranya yang kekanak-kanakan masih menggemaskan. Kata-katanya membuktikan bahwa dia memang Yao Yao, bayi perempuan dari makam Asura. Tapi bagaimana dia bisa menjadi begitu tua? Belum lama ini mereka berpisah. Yao Yao, bagaimana kamu bisa tumbuh begitu besar? Chou Feng bertanya. Ah, seberapa besar seharusnya Yao Yao? Yao Yao menatap Chou Feng dengan matanya yang besar, jelas bingung dengan pertanyaannya. Tanggapannya membuat Chou Feng geli, dan dia tertawa kecil. Dia masih anak-anak. Dengan apa aku mengharapkan dia menjawab? Sebenarnya, Chou Feng sudah memikirkan beberapa dugaan. Pertama-tama, Yao Yao bukanlah anak biasa. Dia berasal dari makam Asura, jadi wajar jika dia berbeda dari yang lain. Seharusnya tidak mengherankan jika pertumbuhannya berbeda dari orang lain. Yao Yao, apa yang kamu lakukan di sini?
apakah nenek membawamu ke sini? Chou Feng bertanya. Dia berasumsi bahwa Nyonya Laut Dao telah membawanya ke sini karena Nyonya Laut Dao merawatnya. Selain itu, dia tidak bisa memikirkan siapapun yang memiliki kemampuan untuk mengungkap tempat ini selain Nyonya Laut Dao. Ya, neneklah yang membawaku ke sini. Nenek menyuruhku mencari makanan di sini. Jawab Yao Yao. Menemukan sesuatu untuk dimakan? Apakah yang kamu maksud adalah monster yang baru saja kamu kalahkan? Chou Feng bertanya. Ya. Ayah sangat pintar. Hehe, jawab Yao Yao sambil tersenyum. Kebanyakan orang akan terkejut mendengar kata-kata dari seorang gadis kecil, tapi Chou Feng tidak terlalu memikirkannya. Dia ingat bahwa Yao Yao memakan energi asal untuk tumbuh, jadi dia mungkin membunuh binatang buas itu untuk mengasimilasi energi asal mereka. Dia hanya terkejut bahwa Nyonya Laut Dao akan membawanya ke tempat berbahaya dan membiarkannya berburu sendiri. Yao Yao, apakah ada orang lain di sini selain nenek? Chou Feng bertanya. Meskipun dia senang bertemu Yao Yao, dia lebih khawatir tentang situasi sisa-sisa kuno di sini. Ada juga kakak perempuan Lele, kakak perempuan Fei Fei, kakak perempuan. Banyak kakak perempuan dari Laut Dao ada di sini. Ada juga beberapa orang asing yang Yao Yao juga tidak suka, kata Yao Yao sambil cemberut. Orang asing. Chou Feng bergumam sambil merenung. Lalu, dia bertanya, Yao Yao, apa kamu tahu di mana nenek berada? Bisakah Anda membawa saya ke sana? Ya. Tapi nenek menyuruh Yao Yao untuk tinggal di sini. Dia bilang dia akan menjemput Yao Yao nanti, jawab Yao Yao patuh. Sepertinya dia sangat memperhatikan kata-kata Nyonya Laut Dao. Namun, dia segera menambahkan dengan seringai nakal, tapi Yao Yao akan lebih mendengarkan ayah daripada nenek. Senyumannya sangat manis, dan itu juga membuat wajah Chou Feng tersenyum. Meskipun Yao Yao bukan anak kandungnya, dia tetap merasa seperti ayah baginya. Jadi seperti itulah rasanya menjadi seorang ayah. Tak heran mengapa kebanyakan orang tua rela memberikan segalanya untuk anaknya sendiri. Sangat berlebihan untuk mengatakan bahwa Chou Feng dekat dengan Yao Yao, mereka hampir tidak menghabiskan waktu bersama, tetapi entah bagaimana, dia merasakan keinginan yang kuat untuk melindungi anak ini, bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Yao Yao, ayo kita cari nenek dan kakak perempuan Lele, kata Chou Feng. Ayo. Yao Yao dengan senang hati meraih lengan Chou Feng dan mulai memimpin jalan menuju Chou Feng. Pahlawan muda Chou Feng, apakah dia benar-benar putrimu? Siapa neneknya? Shengguang Baimei dan Daois Niantian bertanya. Mereka tidak menunjukkan dirinya, malah memilih untuk berkomunikasi dengannya melalui transmisi suara. Chou Feng dengan jujur memberitahu dia tentang asal-usul Yao Yao dan Nyonya Laut Dao. Nyonya Laut Dao? Bagaimana dia menemukan tempat ini? Terlebih lagi, berdasarkan kata gadis kecil itu, sepertinya orang lain juga menemukan tempat ini. Ini aneh. Lembah suci kita telah memasang penghalang di sepanjang jalan, dan tidak ada satupun yang ditembus. Kecuali, ada jalan lain menuju ke sini, gumam Shengguang Baimei ragu-ragu. Chou Feng juga memiliki keraguan yang sama. Setelah beberapa diskusi, Shengguang Baimei dan Daois Niantian memutuskan untuk tetap bersembunyi dan mengikuti Chou Feng untuk sementara waktu. Itu bukan untuk menjaga Nyonya Laut Dao tetapi yang lainnya. Jika Nyonya Laut Dao adalah satu-satunya yang ada di sini, mereka masih bisa membicarakan semuanya. Namun, jika ada orang luar lain di sekitar yang mendambakan sisa-sisa kuno, Chou Feng tidak bersedia memberikan kesempatan ini kepada mereka. Selain itu, Shengguang Baimei menyebutkan bahwa lembah suci tidak mengirimkan siapapun untuk menjaga tempat ini karena Raja Suci sebelumnya telah membentuk beberapa formasi di sekitar area tersebut,
sehingga menyulitkan orang luar untuk menemukan tempat ini dan mencapai sisa-sisa kuno. Shengguang Baimei baru saja memeriksa formasinya, dan masih utuh. Ini berarti belum ada yang mengakses sisa-sisa kuno. Jika demikian, ada dua kemungkinan. Pertama, orang-orang yang menemukan tempat ini tidak dapat menembus formasi. Kedua, orang-orang yang menemukan tempat ini hanya mengetahui tentang dunia bawah tanah tetapi belum menemukan sisa-sisa kuno. Chu Feng masih merasa berharap dengan situasi ini. Bab 4970 tidak disambut. Di bawah pimpinan Yao Yao, Chu Feng dan kelompoknya tiba di pintu masuk sebuah kota. Kota ini berukuran besar, tetapi baru dibangun. Para spiritualis dunia sekaliber Chu Feng dapat dengan mudah menyulap kota seperti itu hanya dengan lambaian tangan mereka. Kehadiran kota ini memberikan dua informasi penting kepada Chu Feng. Pertama, dia bisa merasakan aura era kuno yang datang dari tanah tempat kota itu dibangun, mengisyaratkan bahwa ada sisa-sisa era kuno di sekitarnya. Itu adalah kabar baik bagi Chu Feng karena itu bukanlah sisa yang diketahui Shengguang Baimei. Ada kemungkinan besar bahwa Nyonya Laut Dao dan yang lainnya masih belum mengetahui sisa-sisa kuno yang ditemukan di lembah suci. Kedua, dia bisa merasakan aura kultivator tingkat Martial Exalted peringkat 9 yang datang dari kota. Karena individu tersebut tidak berusaha menyembunyikan auranya sedikit pun, Chu Feng tahu bahwa itu bukan dari Nyonya Laut Dao. Hal-hal berpotensi menjadi berbahaya jika kultivator tingkat Martial Exalted peringkat 9 memusuhi mereka. Chu Feng juga memperhatikan beberapa wajah familiar berkumpul di sekitar pintu masuk kota. Mereka adalah murid dari Nyonya Laut Dao. Dia telah bertemu mereka semua, dan dia memiliki kesan yang kuat terhadap salah satu dari mereka yang bernama Song Fei Fei. Selain murid Nyonya Laut Dao, ada juga 13 junior lainnya dari kekuatan lain. Mereka berdiri bersama di depan pintu masuk kota, sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu yang penting. Para junior ini tidak menyembunyikan kultivasi mereka, sehingga Chu Feng bisa merasakan kekuatan mereka. Salah satu dari mereka telah mencapai level Martial Exalted, tetapi dia hanya berada di peringkat 1. Yang lainnya semuanya berada di level yang maha tinggi, dengan yang terlemah di antara mereka berada di peringkat 5 tingkat yang paling mulia. Mereka membawa token di pinggang mereka yang menunjukkan organisasi yang terkait dengan mereka. Mereka yaitu dari Lembah Hantu Bintang, Sekte Surga Melonjak, dan Aula Bangau Perak. Mereka mengenakan jubah indah dengan desain unik. Orang-orang dari Lembah Hantu Bintang mengenakan jubah yang menyerupai langit malam berbintang. Orang-orang dari Sekte Surga Melonjak memiliki jubah yang tampak seperti air terjun yang mengalir. Yang terakhir, orang-orang dari Aula Bangau Perak memiliki seekor bangau perak yang tampak realistis dan disulam secara indah di jubah mereka. Perlu dicatat bahwa ini semua adalah jubah spiritualis dunia, terbukti dari aura spiritualis dunia yang tertanam di dalamnya. Semua junior ini adalah spiritualis dunia jubah suci tanda naga. Kemungkinan besar mereka telah memahami sensasi transformasi naga, hanya saja Chu Feng tidak tahu di level mana mereka berada sampai mereka melepaskan kekuatan roh mereka. Siapa mereka? Saya belum pernah mendengar satupun dari mereka sebelumnya. Tak satu pun dari mereka adalah kekuatan dari galaksi 9 jiwa. Daois Niantian, apakah Anda mengenal mereka? Shengguang Baimei mengirimkan transmisi suara ke Daois Niantian dan Chu Feng. Mereka tampaknya merupakan kekuatan bawahan dari klan spiritualis dunia situ, jawab Daois Niantian. Klan spiritualis dunia situ? Hati Chu Feng tersentak mendengar 4 kata itu. Dia bertanya tentang asal-usul klan spiritualis dunia situ selama obrolan kosong mereka, dan dia mengetahui bahwa mereka adalah kultivator dari galaksi totem. Tepatnya, mereka hanyalah penguasa Starfield, tetapi kita harus tahu bahwa galaksi totem tidak seperti galaksi 9 jiwa atau galaksi cahaya suci.
Itu adalah salah satu galaksi teratas di dunia budidaya yang luas. Klan spiritualis dunia situ adalah raksasa dengan banyak level spiritualis dunia jubah dewa dan setengah dewa di jajarannya. Karena kekuatan luar biasa mereka itulah Shengguang Baimei merasa prihatin ketika dia mendengar tentang ambisi klan spiritualis dunia situ untuk menguasai wilayah timur. Shengguang Buyu bahkan membangun kembali ke lembah suci untuk memberitahu Raja Suci mereka tentang masalah ini. Jika klan spiritualis dunia situ benar-benar menyerang wilayah timur, itu akan menjadi bencana bagi klan suci 9 jiwa dan lembah suci. Chou Feng tidak bisa bertanya-tanya apa hubungan antara Nyonya Laut Dao dan klan spiritualis dunia situ. Selagi dia masih tenggelam dalam pikirannya, dia terus berjalan mendekati kota bersama Yao Yao. Oleh karena itu, para junior juga memperhatikan Chou Feng. Siapa kamu? Orang pertama yang memperhatikan Chou Feng adalah seorang pria dari Lembah Hantu Bintang. Dia adalah satu-satunya penguasaan level Martial Exalted dalam grup. Ada sedikit niat membunuh di matanya saat dia menanyai Chou Feng, seolah-olah dia tidak akan ragu untuk membunuh Chou Feng jika Chou Feng gagal memberikan jawaban yang memuaskan. Chou Feng. Karena kesamaannya, Song Feifei dan yang lainnya juga memperhatikan Chou Feng. Setelah melihatnya, mereka segera menutup sisinya. Chou Feng, apa yang membawamu ke sini? Apakah tuanku mengundangmu? Song Feifei bertanya sambil tersenyum cerah. Murid Laut Dao lainnya juga menampilkan wajah ceria. Nona-nona, apakah Anda kenal dia? Pria dari Lembah Hantu Bintang dan yang lainnya juga datang, tetapi mereka memperjelas bahwa posisi mereka sedang di sekelilingnya. Mata mereka dipenuhi kewaspadaan seolah-olah sedang melihat pencuri. Mereka sama sekali tidak menyambut Chou Feng di sini. Sepertinya aku tidak diterima di sini. Tanya Chou Feng. Disambut? Sepertinya Anda tidak tahu posisi Anda saat ini. Memilih Anda dengan jujur memberitahu kami bagaimana Anda sampai di sini, atau Anda tidak perlu bermimpi untuk keluar dari sini hidup-hidup. Pria dari Lembah Hantu Bintang mencibir. Bab 4971, Seorang Kenalan. Senior Q, Chou Feng bukan orang luar. Dia adalah teman Laut Dao kita, Song Feifei menjelaskan dengan cepat. Junior Feifei, Nyonya Laut Dao tidak memberitahu kami bahwa akan ada pengunjung. Anda harus tahu betapa pentingnya masalah ini. Kita tidak bisa membiarkan orang yang mencurigakan seperti dia berkeliaran di sini. Senior Q mengambil nada yang jauh lebih ramah terhadap Song Feifei, hanya saja sikapnya tetap keras. Chou Feng, apakah kamu datang ke sini atas undangan tuanku? Lagu Feifei bertanya. Chou Feng baru saja hendak menjawab ketika Shengguang Baimei berbicara kepadanya melalui transmisi suara. Chou Feng, bocah ini hanya berkelahi denganmu tanpa alasan. Anda harus mengatakan bahwa Anda diundang oleh Nyonya Laut Dao terlebih dahulu. Bukankah kamu menyebutkan bahwa kamu berhubungan baik dengannya? Anda dapat menjelaskan maksudnya setelahnya. Bocah ini tidak menimbulkan ancaman bagi kita, tapi semuanya bisa menjadi masalah jika menghubungi tingkat Martial Exalted peringkat 9 itu mengejar kita. Chou Feng berpikir itu juga masuk akal. Dia tidak takut pada gorengan kecil yang berdiri di hadapannya, tapi dia belum yakin bagaimana sikapnya menguasai tingkat Martial Exalted peringkat 9. Jika ahli itu memilih untuk membesarkannya, itu akan menempatkannya pada posisi yang buruk. Jadi, Chou Feng menganggukkan kepalanya dan menjawab, memang, Nyonya Laut Dao mengundang saya ke sini. Aku tahu itu. Bagaimana lagi kamu bisa menemukan jalan ke sini? Seru Song Feifei sambil tersenyum. Di mana surat undanganmu? Senior Q mengulurkan tangan dan bertanya. Saya tidak punya, jawab Chou Feng. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu diundang oleh Nyonya Laut Dao tanpa surat undangan? Senior Q bertanya.
Chou Feng tidak berpikir bahwa pihak lain akan terus menekannya meskipun dia sudah mengatakan bahwa dia bersama Nyonya Laut Dao. Hal ini membuatnya merasa tidak senang. Senior Qiu, Chou Feng memiliki hubungan dekat dengan Laut Dao kita. Dia tidak akan berbohong tentang hal seperti ini. Song Feifei berbicara mewakili Chou Feng. Junior Feifei, bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi masalah ini sangat penting. Kepentingan kami juga dipertaruhkan. Kecuali Nyonya Laut Dao secara pribadi memverifikasi identitasnya, saya tidak bisa mengizinkan dia memasuki kota. Teman-teman, tangkap dia. Senior Qiu menolak untuk berkompromi. Itu tidak akan berhasil, Senior Qiu. Chou Feng bukan orang luar. Bagaimana kamu bisa menangkapnya? Song Feifei berjalan ke sisi Senior Qiu dan memohon atas nama Chou Feng. Sayangnya, permohonannya tidak banyak berguna. Senior Feifei, gendong aku. Tiba-tiba, Yao Yao muncul di samping Song Feifei dan mengulurkan tangan ke tempatnya, meminta untuk digendong. Song Feifei sangat menyayangi Yao Yao. Meskipun dia tahu ini bukan saat yang tepat untuk mengalihkan perhatiannya, dia tetap menerima permintaan Yao Yao dan menggendongnya. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Senior Qiu, ingin terus berbicara atas nama Chou Feng. Hah! Pemandangan yang mengejutkan terjadi. Yao Yao melemparkan tangan kecilnya ke wajah Senior Qiu. Karena lengah, Senior Qiu dipukul di pipinya meskipun tingkat kultivasi mereka berbeda. Hanya saja tamparan Yao Yao tidak lebih dari sebuah geli di wajah seorang kultivator level Martial Exalted meskipun dia telah mengerahkan kekuatan penuhnya. Kamu berani memukulku. Tamparan itu hampir tidak menimbulkan kerusakan apapun, tetapi Senior Qiu masih kehilangan kesabaran. Dia menatap Yao Yao dengan tatapan bermusuhan. Sepertinya dia akan membunuh Yao Yao tanpa ragu-ragu jika bukan karena ada orang di sekitarnya. Yao Yao, apa yang kamu lakukan? Song Feifei terkejut dengan tindakan Yao Yao dan tanggapan Senior Qiu. Dia tanpa sadar mundur selangkah, berharap bisa melindungi Yao Yao. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama, dia tahu kepribadian seperti apa yang dimiliki Senior Qiu. Dia sangat khawatir Senior Qiu akan menyakiti Yao Yao. Yao Yao, cepat minta maaf pada kakak Qiu, desak Song Feifei. Tidak. Paman itu berani menindas ayahku. Aku sudah bersikap lunak padanya. Tunggu sampai aku bertambah tua. Aku akan menyedot energi asalnya hingga kering. Yao Yao berseru dengan cemberut sambil melemparkan tinju kecilnya dengan marah. Dia tidak berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan sama sekali. Sebaliknya, dia merasa belum berbuat cukup banyak. Melihat itu, senyuman tipis muncul di wajah serius Chou Feng. Dia tidak pernah menyangka akan tiba suatu hari di mana seorang anak kecil akan membela dirinya. Itu membuatnya terharu. Brat, sepertinya kamu meminta pemukulan. Senior Qiu semakin marah saat melihat Yao Yao sama sekali tidak menyesali tindakannya. Siapa yang kamu panggil bocah nakal? Chou Feng berteriak. Ada perubahan dalam pandangannya, tapi Senior Qiu sepertinya tidak menyadarinya. Apakah ada yang mengizinkanmu berbicara? Senior Qiu meludah dengan nada menghina. Chou Feng tidak menjawab. Sebaliknya, dia menuju ke sisi Song Feifei dan membawa Yao Yao ke pelukannya sebelum berbalik untuk melihat Senior Qiu. Dia putriku. Saya tidak akan membiarkan siapapun menghinanya, jawab Chou Feng. Oh, jadi bocah nakal ini adalah putrimu. Tidak heran dia dibesarkan dengan buruk. Itu membuat Anda semakin tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan kami, cibir Senior Qiu. Apakah kamu mendekati kematian? Wajah Chou Feng menjadi gelap saat ia memancarkan aura dingin. Semua orang bergidik karena auranya, termasuk Senior Qiu.
ketika mereka melihat Chu Feng sekali lagi, ada tatapan rumit di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chu Feng bisa memancarkan aura sedingin itu. Itu sangat menakutkan hingga membuat mereka takut. Teman muda Chu Feng, kamu bisa memberinya pelajaran jika kamu tidak bisa mentolerirnya lagi. Biarpun kita harus menyerah pada warisannya, kita tidak bisa membiarkan bajingan itu menginjak-injak kita. Sheng Guang Baimei merasa marah hanya dengan melihatnya, jadi dia mengirimkan transmisi suara ke Chu Feng. Adapun Chu Feng, dia sudah memutuskan untuk memberi pelajaran pada senior Q. Dia telah melalui begitu banyak kesulitan sehingga hinaan tidak bisa mengganggunya lagi, tapi dia tidak bisa melakukan hal yang sama jika menyangkut Yao Yao. Apa yang salah? Kamu terlihat seperti akan membunuh seseorang. Apakah kamu berpikir untuk membunuhku? Apakah kamu tahu siapa aku? Ayo, leherku ada di sini. Anda dapat mengayunkan pedang ke bawah kapanpun Anda mau. Tapi apakah kamu berani melakukannya? Meskipun senior Q terintimidasi oleh aura dingin Chu Feng sejenak di sana, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan menjadi lebih sombong. Dia bahkan berjalan ke arah Chu Feng, menunjuk ke lehernya, dan memprovokasi dia. Siapa yang membuat keributan di sini? Sebuah suara tiba-tiba menggelegar. Chu Feng merasakan jantungnya mengepal saat mendengar suara itu. Dia menoleh dan melihat seorang tetua berdiri di atas tembok kota. Kenapa dia ada di sini? Itu adalah wajah yang familiar. Bab 4972, Gundukan Jiwa Raja yang Mengerikan. Orang yang berdiri di tembok kota itu kurus dan pendek, tingginya sekitar 1 meter. Dia mengenakan kerudung yang membuat fitur wajahnya tidak terlihat, namun ada helaian rambut putih yang menyembul dari balik kerudungnya. Tangannya dipenuhi kerutan dan bintik-bintik penuaan. Semua ini adalah bukti usianya. Rasanya angin kencang bisa dengan mudah menjatuhkannya dari tembok kota. Namun, Chu Feng tahu bahwa dia sebenarnya seorang junior. Penampilannya pura-pura. Dia adalah murid Nenek Godwis. Tapi mengapa murid Nenek Godwis ada di sini? Tetua, apa yang kamu lakukan di sini? Chu Feng tidak bisa tidak bertanya. Meskipun mengetahui bahwa pihak lain adalah seorang junior, dia masih merasa menghormati yang terakhir karena pengalaman di persidangan Nenek Godwis. Karena itu, dia biasa memanggilnya dengan sebutan tetua. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Murid Nenek Godwis bersikap dingin seolah-olah dia tidak mengenal Chu Feng sama sekali. Namun, Chu Feng tidak terkejut dengan hal itu karena dia tahu bahwa dia adalah orang yang dingin, belum lagi dia memendam kesalahpahaman terhadapnya. Chu Feng, kamu tahu Song Senior? Lagu Fei Fei bertanya dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa Chu Feng akan berkenalan dengan murid Nenek Godwis. Itu benar, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Dia tidak bisa tidak mengingat masa lalu saat melihat murid Nenek Godwis. Itu adalah kejadian baru-baru ini, tapi Chu Feng telah melalui begitu banyak hal sehingga rasanya sudah lama berlalu sejak saat itu. Namun, dia segera memikirkan sesuatu dan menoleh untuk melihat Song Fei Fei. Apakah ini berarti Nenek Godwis mengenal Nyonya Laut Dao? Nenek Godwis adalah bibi bela diri kami, tetapi kami baru mengetahuinya baru-baru ini, jawab Song Fei Fei sambil tersenyum. Dari ekspresinya, terlihat bahwa dia sangat gembira mengetahui bahwa Nenek Godwis adalah bibi bela dirinya. Bagaimanapun juga, Nenek Godwis adalah sosok terkenal di Galaksi 9 Jiwa, sama seperti Nyonya Laut Dao. Merupakan kabar baik bahwa mereka mendapat dukungan kuat lainnya. Benar-benar kejutan. Chu Feng tidak menyangka Nenek Godwis memiliki hubungan seperti itu dengan Nyonya Laut Dao. Artinya Nenek Godwis juga ada di sini. Chu Feng bertanya. Ya, bibi bela diri kita juga ada di sini, jawab Song Fei Fei sambil mengangguk.
Chu Feng sangat senang mendengarnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kecacatan Long Xiao Xiao, tapi nenek pengharapan mungkin bisa mengobatinya. Lagi pula, dialah yang merawatnya saat itu. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk merawat Long Xiao Xiao. Bahkan jika nenek Godwis tidak mau membantunya, akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan metode pengobatan darinya. Tetua, saya senang Anda ada di sini. Pria itu tidak diketahui asal-usulnya, tapi dia berniat menerobos masuk ke kota. Saya yakin kita harus segera menangkapnya jika dia mencoba melakukan sesuatu. Senior Q angkat bicara. Dari sikapnya, terlihat bahwa dia cukup menghormati murid nenek Godwis. Hanya saja Chu Feng tidak menyangka dia akan langsung melontarkan kebohongan terang-terangan seperti itu. Apakah aku terlihat buta di matamu? Setidaknya aku tahu bahwa dia belum mencoba menerobos masuk ke kota. Jelas sekali kaulah yang menyulitkannya, jawab murid nenek Godwis. Saya. Senior Q tidak menyangka murid nenek Godwis telah melihat semuanya, dan itu menempatkannya pada posisi yang canggung. Tetua, saya melakukan ini untuk memastikan keberhasilan operasi kita, bantah Senior Q. Apakah kamu belum belajar sopan santun? Anda mungkin seorang tamu, tetapi Anda harus memikirkan siapa penguasa tempat ini, nenek Godwis berbicara dengan nada tajam. Hah! Senior Q tidak senang dengan sikap nenek Godwis, sehingga dia melemparkan lengan bajunya dan berjalan kembali ke kota. Yang lain pergi bersamanya. Song Feifei, tenangkan Chu Feng, kata murid nenek Godwis sebelum meninggalkan area tersebut. Dia bahkan tidak melirik Chu Feng sekilas ketika dia pergi, tapi Chu Feng tahu bahwa dia hanya muncul untuk membebaskannya dari kebingungan yang dia alami. Karena itu, dia merasa berterima kasih padanya. Setelah itu, Chu Feng dibawa ke kota oleh Song Feifei dan ditempatkan di sebuah istana. Karena dia punya waktu luang, dia memutuskan untuk menjelajahi daerah tersebut. Song Feifei sangat mempercayai Chu Feng, sampai-sampai dia dengan jujur menjawab setiap pertanyaan yang diajukannya. Segera, Chu Feng memahami tentang masalah kasar. Kabar baiknya adalah nenek Godwis dan Nyonya Laut Dao tidak ada di sini untuk membicarakan sisa-sisa kuno yang dibicarakan oleh Shen Guang Bai Mei. Seperti yang dia duga, mereka telah menemukan sisa-sisa kuno lainnya. Namun, sisa-sisa kuno ini bukanlah era prakuno melainkan era pasca kuno, dan dikenal sebagai gundukan jiwa raja mengerikan. Puluhan ribu tahun yang lalu, Raja mengerikan bangkit dari galaksi 9 jiwa. Dia sangat kuat, bahkan klan suci 9 jiwa pun takut padanya. Hanya saja Raja mengerikan sangat berisi penyakit mematikan. Dia tidak mau mati begitu saja, jadi dia mencari ke seluruh dunia dan akhirnya menemukan tanah yang kebetulan ini. Dia membentuk formasi di tanah ini dan menyegel jiwa di dalamnya, berharap suatu hari nanti dia bisa dilahirkan kembali melalui makanan dari formasi tersebut. Dia akhirnya gagal. Saat dia kehilangan nyawanya, energi kedamaian terus bertahan di daratan. Karena penyempurnaan formasi, itu menjadi sumber daya budidaya yang dapat diasimilasi oleh pembudidaya manapun. Nenek Godwis dan Nyonya Laut Dao datang ke sini dengan harapan mendapatkan energi jiwa raja mengerikan. Sayangnya, Raja mengerikan tahu bahwa dia akan membutuhkan waktu untuk hidup kembali ketika dia menyegel-segel di sini, jadi dia khawatir musuh-musuhnya akan menyakitinya selama periode waktu ini. Oleh karena itu, dia menghabiskan banyak upaya untuk menyiapkan mekanisme perlindungan di dalam gundukan jiwa. Gundukan jiwa raja yang mengerikan bukanlah tempatnya untuk mewariskan warisannya. Jika ada yang mendambakan energi jiwa raja mengerikan, mereka harus menemukan cara untuk mengatasi mekanisme perlindungannya. Karena raja mengerikan adalah sosok puluhan ribu tahun yang lalu, nenek Godwis dan yang lainnya tidak yakin dengan kekuatan pastinya. Mereka tidak yakin bisa mengatasi mekanisme pertahanan yang dia bangun,
jadi mereka mengundang teman dekat dari galaksi lain untuk membantu mereka. Mereka tidak lain adalah para tetua dari Lembah Hantu Bintang, Aula Bangau Perak, dan Sekte Surga Melonjak. Ada satu lagi tokoh yang dikdaya di antara mereka, dan dia adalah seorang tetua dari klan spiritualis dunia situ. Tetua itu tidak menemani Nenek Godwish, Nyonya Laut Dao, dan yang lainnya untuk melakukan eksplorasi awal di gundukan jiwa raja mengerikan, yang berarti bahwa tingkat martial exalted peringkat 9 yang mereka rasakan sebelumnya adalah dia. Bab 4973, Putri Nenek Godwish. Wang Yuxian juga ada di sini, tapi dia tidak ada di kota saat ini. Dia telah mengikuti Nyonya Laut Dao dan yang lainnya ke dalam gundukan jiwa raja yang mengerikan. Selain itu, Chu Feng juga melihat kekuatan para tetua. Yang terkuat dari mereka semua adalah tetua klan spiritualis dunia situ. Selain menjadi tingkat martial exalted peringkat 9, dia juga merupakan spiritualis dunia sensasi transformasi naga peringkat 9. Penatua dari Aula Bangau Perak berada di peringkat 8 tingkat martial exalted, dan sisanya berada di peringkat bawah 8. Mereka bukan yang terkuat dalam hal budidaya, tapi mereka adalah dunia spiritualis yang terampil. Faktanya, 13 dari mereka telah mencapai peringkat 8 sensasi transformasi naga. Song Feifei tidak mengetahui nenek moyang Godwish, namun dia mengetahui navigator gurunya sendiri. Nyonya Laut Dao menguasai tingkat martial exalted peringkat 8. Itu adalah kabar baik bagi Chu Feng karena ini berarti tidak ada seorang pun yang menjadi ancaman bagi Shen Guangbaimei selain tetua dari klan spiritualis dunia situ. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Nyonya Laut Dao dan yang lainnya di sini, tapi mereka seharusnya bisa memasuki sisa-sisa kuno tanpa hambatan juga. Fei Fei Senior, Putri Bibi bela diri kami sedang mengajak kami datang. Seorang murid perempuan Nyonya Laut Dao tiba-tiba berteriak dari ambang pintu. Aku datang. Song Feifei dengan cepat bangkit sambil berkata, Chu Feng, istirahatlah dulu di sini. Aku akan memanggilmu begitu tuanku dan Lele kembali. Namun, murid perempuan di luar berkata, Lagu senior, Putri Bibi bela diri kami meminta kami untuk membawa serta Chu Feng juga. Song Feifei terkejut mendengar kata-kata itu. Saya harus pergi juga. Chu Feng juga sama terkejutnya. Melihat ekspresi enggan Chu Feng, Song Feifei tersenyum manis dan berkata, ayo pergi. Karena dia mengajak kita datang, ayo pergi bersama. Dia cantik. Saya tidak tertarik pada kecantikan. Namun, jika dia adalah putri bibimu, apakah itu berarti dia adalah putri dari Nenek Godwish? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Memang. Dia satu-satunya putri bibi bela diri saya, jawab Song Feifei. Kalau begitu aku harus pergi untuk melihatnya. Chu Feng belum pernah mendengar bahwa Nenek Godwish memiliki seorang putri, jadi dia cukup tertarik mendengarnya. Dia sedikit penasaran seperti apa rupa putri Nenek Godwish itu. Jadi, dia bangkit dan berangkat bersama Song Feifei. Mereka tiba di sebuah istana megah yang terletak di jantung kota. Senior Q dan orang lain yang pernah ditemui Chu Feng sebelumnya hadir, dan ada beberapa wajah baru juga. Namun, perlu dicatat bahwa mereka semua adalah junior. Chu Feng menyimpulkan bahwa semua junior saat ini berkumpul di kota ini. Begitu dia memasuki area tersebut, Senior Q dari Lembah Hantu Bintang mengarahkan tatapan permusuhan padanya. Hanya saja ada terlalu banyak orang di sekitarnya, jadi dia segera mengalihkan pandangannya setelah itu dan melanjutkan percakapannya dengan teman-temannya. Chu Feng memperhatikan ada ekspresi antisipasi di mata mereka, dan dia segera menemukan alasannya. Mereka sangat menantikan untuk bertemu dengan putri Nenek Godwish. Kebanyakan dari mereka tampaknya menaruh niat baik padanya, termasuk Senior Q. Hal ini membuat Chu Feng semakin penasaran betapa cantiknya putri Nenek Godwish sehingga bahkan junior dari Galaksi Totem pun tersentuh oleh penampilannya.
Lagi pula, ada banyak keindahan di Laut Dao juga, termasuk Wang Yuxian dan Song Feifei. Berderak! Pintu istana megah akhirnya terbuka, dan seseorang keluar dari dalam. Kerumunan segera mengalihkan pandangan mereka, hanya untuk kecewa dengan apa yang mereka lihat. Senior Q dan yang lainnya memutar mata dan mendesah kecewa, mengungkapkan ketidaksenangan mereka. Orang yang baru saja keluar bukanlah putri cantik dari Nenek Godwish, melainkan seorang nenek tua. Dia adalah murid dari Nenek Godwish. Lebih tua. Sebaliknya, Chu Feng mengepalkan tinjunya dan menyapa murid Nenek Godwish sambil tersenyum. Yang terakhir ini benar-benar membebaskannya dari kebingungan yang dia alami sebelumnya. Astaga! Kilatan cahaya tiba-tiba melesat melintasi sisi Nenek Godwish dan bergegas menuju Chu Feng. Chu Feng tanpa sadar mencoba menghindarinya, tapi dia membeku saat melihat penampilan pihak lain. Dia mengenali pihak lain. Itu adalah Song Yun. Kakak Chu Feng. Saat Chu Feng masih diliputi keterkejutan, Song Yun melompat ke pelukan Chu Feng dan memeluknya erat. Dia membenamkan wajah cantiknya ke dadanya. Kegembiraan dan keintiman yang dia tunjukkan tidak akan kalah dibandingkan dengan Yao Yao ketika dia bertemu Chu Feng sebelumnya. Yao Yao hanyalah seorang anak kecil dan memperlakukan Chu Feng sebagai ayahnya, jadi tindakan intimnya dapat dimengerti, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk Song Yun. Song Yun adalah seorang wanita cantik di puncak masa mudanya, sehingga penonton pasti akan terkejut dengan tindakannya. Hal ini terutama terjadi pada murid laki-laki dari Lembah Hantu Bintang, Aula Bangau Perak, dan Sekte Surga Melonjak. Mulut mereka terbuka karena terkejut, dan rasa iri serta permusuhan terlihat di mata mereka. Sepertinya mereka hanya ingin mengiris Chu Feng menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Song Feifei dan murid-murid Nyonya Laut Dao lainnya juga terkejut. Namun, Chu Feng memilih untuk tidak mempedulikan mereka. Dia menarik Song Yun dari pelukannya sebelum menatap wajahnya. Nak, apa yang membawamu ke sini? Chu Feng sangat gembira bisa bertemu kembali dengan Song Yun. Terakhir kali mereka berpisah, mereka berada di wilayah Master Iblis Hitam, tempat Song Yun memberinya mutiara yang meningkatkan kekuatan rohnya. Hal itu terbukti sangat membantunya. Dia ingin mencari kesempatan untuk mengucapkan terima kasih yang pantas, tapi siapa sangka mereka akan bertemu di sini? Tidak, itu tidak benar. Anda agak lambat, tapi Chu Feng segera menghubungkan titik-titik itu. Dia dapat memverifikasi kesimpulannya dengan melihat sekilas wajah-wajah di sekitarnya. Meski begitu, dia tetap menanyakan pertanyaan untuk mengonfirmasinya. Nak, kamu tidak mungkin putri dari Nenek Godwish, kan? Saya. Song Yun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum bahagia. Chu Feng kehilangan kata-kata setelah mendengar Song Yun mengkonfirmasi identitasnya. Itu adalah kejutan besar. Dia ingat gadis itu memberitahunya bahwa orang tuanya telah meninggal, dan dia hanya memiliki seorang kakak perempuan yang bisa diandalkan. Namun tiba-tiba, dia mengetahui bahwa ibunya masih hidup, dan dia tidak lain adalah Nenek Godwish yang terkenal. Terlalu banyak yang harus dicerna saat ini. Kakak perempuan? Chu Feng tiba-tiba teringat orang lain, yang membuatnya mengarahkan pandangannya pada murid Nenek Godwish. Kebetulan murid Nenek Godwish sedang menatap Chu Feng dengan senyuman menggoda, berlawanan dengan sikap dinginnya yang biasa. Saat itulah Chu Feng akhirnya memahami segalanya. Bab 4974, Song Yun dan Song Suer. Pertama kali Chu Feng bertemu Song Yun adalah di Villa Gunung Penakluk Bintang. Song Yun memiliki sejarah yang tragis. Utusan Netherworld dari Sekte Netherworld telah menanam racun ke dalam tubuhnya di usia muda, tetapi dia mampu bertahan hidup berkat upaya kakak perempuannya. Dan Chu Feng bertemu dengan kakak perempuan Song Yun di Villa Gunung Penakluk Bintang, Song Suer.
Song Suer tampaknya menaruh permusuhan terhadap Chu Feng ketika mereka pertama kali bertemu, memandangnya sebagai musuh. Namun, Chu Feng ingat dengan jelas bahwa ini adalah pertemuan pertama mereka, jadi tidak boleh ada permusuhan di antara mereka. Karena itu, dia tidak bisa memahami dari mana asal permusuhan Song Sue. Namun, dia akhirnya mendapatkannya sekarang. Dia telah mendengar dari Song Feifei sebelumnya bahwa Song Yun adalah putri tunggal nenek Godwish, yang berarti Song Yun tidak memiliki kakak perempuan. Jika demikian, kemungkinan besar kakak perempuannya tidak memiliki hubungan darah, mungkin saudara baptisnya atau seniornya. Ini mengisyaratkan bahwa Song Suer adalah murid nenek Godwish. Tentu saja, ini hanya tebakan dari pihak Chu Feng, tetapi senyuman menggoda yang datang dari murid nenek Godwish membuktikan semuanya. Penatua, sepertinya kamu juga menggunakan nama Song Suer. Chu Feng bertanya. Merasa percaya diri sekarang setelah bertemu Song Yun? Siapa yang mengizinkanmu memanggilku dengan namaku? Jawab murid nenek Godwish. Kata-katanya secara tidak langsung mengakui bahwa dia adalah Song Suer. Saya tidak akan berani untuk tidak menghormati Anda, tetapi tampaknya tidak benar untuk terus memanggil wanita cantik muda seperti Anda sebagai seorang penatua sekarang setelah saya menyadari kebenarannya, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Kata-kata Chu Feng membingungkan orang banyak. Tidak peduli bagaimana mereka memandang murid nenek Godwish, mereka tidak dapat melihat bagaimana orang dapat berpikir bahwa dia muda dan cantik. Mereka bertanya-tanya apakah Chu Feng hanya mengolok-oloknya. Sedikit kerutan terbentuk di dahi murid nenek Godwish. Dia tidak terlalu senang mendengar Chu Feng mengucapkan kata-kata itu dengan lantang di depan umum. Aio, kakak perempuanku tercinta. Kamu bisa menyingkirkan penyamaranmu sekarang. Bukan berarti kita adalah orang asing. Kamu harus menunjukkan wajah aslimu. Song Yun berlari ke samping murid nenek Godwish dan menarik lengan bajunya. Apa yang harus aku lakukan denganmu? Murid nenek Godwish memandang Song Yun dengan penuh kasih sayang, berbeda dari sikap dingin yang biasa dia tunjukkan kepada orang lain. Dia mengambil jubahnya sendiri dan menariknya ke bawah. Astaga! Saat jubahnya ditarik ke bawah, rok panjang yang indah menggantikannya. Di saat yang sama, penampilannya juga mengalami perubahan besar. Wanita tua yang pendek dan jelek dari sebelumnya menghilang tanpa bekas, digantikan oleh seorang wanita yang panjang dan langsing. Dia memiliki wajah polos dengan corak kulit cerah, namun ada sedikit rasa dingin di fitur wajahnya. Itu adalah Song yang sama yang ditemui Song Suer Chu Feng di Villa Gunung Penakluk Bintang. Kecuali Song Yun, semua wanita lain tidak bisa tidak pucat jika dibandingkan dengan dia dalam hal penampilan. Saya tidak pernah berpikir bahwa saudari bela diri kita akan menjadi wanita yang begitu cantik. Song Feifei dan murid-murid Laut Dao lainnya berseru. Bahkan senior Qiu dan yang lainnya mendapati diri mereka menelan ludah mereka sendiri. Terlepas dari sikap Song Sue yang dingin, kebanyakan pria merasa tertarik pada wajahnya yang murni dan polos. Saya mendengar bahwa orang luar yang tidak sopan telah tiba di kota. Suara seorang wanita tiba-tiba terdengar. Kerumunan itu mengalihkan pandangan mereka, dan mata mereka membelalak keheranan. Chu Feng juga merasakan hatinya berdebar saat melihat dari mana suara itu berasal. Suara itu berasal dari seorang wanita paruh baya. Dia tidak menonjol dalam hal penampilan, tapi dia memberikan kesan bermartabat. Dia memancarkan aura kultivator tingkat martial exalted peringkat 9, dan token klan spiritualis dunia situ terlihat tergantung di tubuhnya. Dia pastilah yang lebih tua dari klan spiritualis dunia situ. Memberi hormat kepada Tuan Zhonglan. Semua orang di sekitar dengan cepat menundukkan kepala untuk menyambut wanita paruh baya itu, termasuk Song Yun dan Song Suer. Chu Feng, ini adalah tetua dari klan spiritualis dunia situ Galaksi Totem.
Dia adalah kultivator tingkat martial exalted peringkat 9 dan spiritualis dunia sensasi transformasi naga peringkat 9. Klan spiritualis dunia situ tempat dia berasal adalah eksistensi yang tidak dapat diganggu oleh seluruh wilayah timur kita. Tampaknya dia memusuhi Anda. Saya rasa Qiulong dan yang lainnya pasti telah mengoceh tentang Anda. Jika dia berkonfrontasi dengan Anda harus memastikan untuk tidak membalasnya. Ikut saja dengannya. Aku ragu dia akan mempersulitmu mengingat kamu adalah teman kami, kata Song Suer kepadanya melalui transmisi suara. Sepertinya Song Suer adalah orang yang berwajah dingin dan berhati hangat. Meskipun sikapnya dingin, dia masih menunjukkan kepedulian yang besar terhadap keselamatan Chu Feng. Chu Feng memberi hormat kepada Tuan Zhonglan. Chu Feng juga mengepalkan tinjunya dan membungkuk ke arah situ Zhonglan. Sebenarnya, dia merasa sedikit gugup berdiri di depan situ Zhonglan. Itu bukan karena dia takut, tetapi dia khawatir dia sudah mengetahui apa yang telah dia lakukan di klan Zhuge. Jika itu terjadi, dia akan berada dalam bahaya besar. Namun, menilai dari reaksi situ Zhonglan, sepertinya dia belum menyadari kejadian di klan Zhuge. Chu Feng, kamu orang luar. Situ Zhonglan bertanya. Tuan Zhonglan, Song Suer segera angkat bicara. Saya menanyainya. Jangan terlibat dalam hal ini, teriak situ Zhonglan pada Song Suer. Song Suer langsung tahu bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Jelas dari sikap situ Zhonglan bahwa dia tidak akan membiarkan Chu Feng lolos dengan mudah. Penatua, saya memang baru saja tiba di sini. Namun, saya diundang oleh Nyonya Laut Dao, jadi saya rasa saya tidak bisa dianggap sebagai orang luar, jawab Chu Feng. Jadi, kamu adalah teman Nyonya Laut Dao. Itukah alasan mengapa Anda berani menantang totem galaksi kami? Situ Zhonglan bertanya. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng dan Song Suer segera mengarahkan pandangan mereka ke arah Qiulong. Yang terakhir ini pasti telah mengutarakan kisah sebelum situ Zhonglan membuat Chu Feng mendapat masalah. Chu Feng tidak pernah berbicara apapun tentang galaksi totem selama konfrontasi mereka. Qiulong kembali menatap mereka dengan ekspresi gembira yang membuktikan dugaan mereka. Namun, Chu Feng bukan tipe orang yang membiarkan orang luar menariknya ke atas hal-hal yang tidak dia lakukan, jadi dia menoleh ke situ Zhonglan dan mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Lebih tua, tutup mulutmu. Situ Zhonglan berteriak padanya, menolak mendengarkan penjelasannya. Namun, sedikit kerutan tiba-tiba terbentuk di wajahnya. Dia segera mengeluarkan beberapa kertas jimat dari jubahnya, dan sorot matanya menjadi rumit. Ada sedikit rasa gugup di matanya. Song Yun, beritahu ibumu bahwa ada urusan mendesak yang harus aku selesaikan. Saya tidak akan bisa membantu dengan sisa-sisa kuno ini lagi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia segera meninggalkan dunia bawah tanah. Penonton dibuat bingung dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Namun, Chu Feng sangat memperhatikan bahwa kertas jimat itu adalah jimat kehidupan. Itu adalah jimat yang dibuat dengan membangun formasi di sekitar jiwa seseorang, memungkinkan seseorang untuk menentukan titik vital seseorang. Dan kertas jimat yang diambil situ Zhonglan sebelumnya semuanya dalam keadaan compang-camping, menunjukkan bahwa pemilik jimat kehidupan itu berada di ambang kematian. Dan alur cerita pun berakhir sampai jumpa di Martial God Asura berikutnya di dunia novel.